Masih bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Kita masih ngomongin soal batik ya. Kalau kita berbicara soal batik ini, batik bukan hanya sekedar kain ya bermotif cantik, tapi juga warisan yang harus dijaga, harus dilestarikan. Termasuk oleh salah satunya tamu saya berikut ini yang sangat mampu mengemas, mempopulerkan batik agar bisa tetap relevan mungkin dengan zaman kekinian dipakai oleh generasi muda. Sudah hadir bersama saya ada Amanda Hartanto. Hai Mbak Amanda. Ini salah satu contohnya cantik sekali karya-karyanya. Kalau kita ngomongin soal batik ya, awal mula ketertarikan Mbak Amanda terhadap batik dan kenapa memilih batik? Karena kan mungkin kalau dulu ya batik kan tidak sepopuler sekarang, jadi artinya tidak terlalu banyak dilirik karena mungkin terlalu klasik, terlalu kuno gitu Mbak. Iya, jadi ya sebenarnya lucunya adalah waktu kuliah tuh batik aku tuh ngulang loh, nilainya D. Iya, benar, karena kan aku kuliah di tekstil, terus ada satu mata kuliah wajib batik gitu, jadi kita disuruh membatik segala macam dan itu tuh aku nyerah, aku nggak bisa, Jadi nyanting gitu? Iya, nyanting, cap segala macam, cuman aku nggak suka aja gitu sampai akhirnya ngulang waktu itu mata kuliah batik itu, tapi tetap nggak suka. Terus akhirnya suatu waktu aku kan ada kuliah kerja praktek juga kan, nah kerja praktek itu dulu aku ditempatkan di salah satu brand batik ternama gitu di Jakarta. Nah dari situ aku baru belajar benar-benar nyemplung ke yang namanya industri batik itu seperti apa. Aku ke pabriknya, aku benar-benar nyanting, cap segala macem, terus explore teknik. Sampai akhirnya aku balik lagi ke kampus dan akhirnya tugas akhirnya dengan judul eksplorasi teknik batik. Jadi aku mengeksplor banyak sekali teknik batik. Nah dari situ aku mulai jatuh cinta akhirnya sama batik. Karena batik itu ternyata sangat dalam sekali ya makna dan filosofinya, terutama teknik dan prosesnya itu benar-benar dalam gitu loh. Kalau dimakna itu benar-benar sangat amat dalam sekali maknanya gitu. Karena kita taunya hasil akhirnya aja kan, cantik, warna, motif dan lain sebagainya. Tapi perjalanan hulu ke hilirnya ternyata nggak semudah itu ya. Mbak Manda juga bekerja sama dengan pengrajin lokal, pengrajin batik gitu ya, dalam memproduksi baju-bajunya. Betul, iya. Kalau baju-bajunya kita jahit sendiri udah in-house. Tapi untuk kainnya kita bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin batik yang ada di Pekalongan dan Jogja, tapi kebanyakan di Pekalongan. Di Pekalongan ada sekitar 4 yang sampai sekarang dari beberapa tahun silam itu selalu bekerja sama dengan kita. Gitu. Jadi, nah tantangan lainnya mungkin kalau aku bilang juga pemahaman masyarakat terhadap batik itu belum terlalu luas. Betul. Iya kan? Iya. Salah satunya mungkin kalau sisi harga. Ya kan banyak, kalau mungkin di brandnya Mbak Amanda kan aku bisa bilang ini batiknya lebih premium ya, gitu. Nah kadang-kadang orang masih banyak yang beranggapan gini, kok batik mahal banget sih gitu. Iya kalau dikomparnya mungkin dengan printing gitu, gimana Mbak? Ya memang itu tantangan kita juga sebagai desainer batik ya gitu. Orang awam itu banyak yang tidak mengerti batik itu sebetulnya apa sih gitu. Batik itu kan sebetulnya sebuah teknik yang batik, amba dan titik, hamba menitik. Jadi teknik batik adalah teknik menitikkan malam menggunakan canting di atas kain sehingga menghasilkan motif. Jadi segala sesuatu yang tidak memakai malam dan tidak dititik dengan canting ataupun cap tidak bisa disebut batik. Tapi orang sekarang kebanyakan printing pun mereka sebut batik padahal itu tekstil bermotif batik gitu. Jadi orang awam memang banyak yang perlu diberitahu sebetulnya batik itu adalah sebuah teknik, bukan sebuah motif. Jadi kalau ditanya, kok batik mahal banget sih gitu? Karena prosesnya, karena tekniknya itu tidak mudah. Satu kain batik tulis aja itu tuh bisa memakan waktu 2-3 bulan loh. Yang benar-benar menulis, iya satu kainnya. Oh iya? Betul, iya. Gitu, jadi nggak bisa dikatakan mudah dan sekarang ini tantangan kita juga adalah
para pembatik itu kan biasanya udah tua-tua ya, Benar. yang seperti ibu-ibu gitu. Tidak regenerasi gitu. Jadi anak-anak muda sekarang yang ada di sana di Pekalongan itu tuh juga udah males untuk belajar membatik gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu ini nanti nggak ada tuh gimana gitu. Kenapa Mbak Manda kan juga terjun ya ke lapangan Iya. ya? Kenapa artinya ini bisa jadi ancaman regenerasi Betul, itu nggak ada? iya, betul. Iya kan? Padahal sebenarnya itu adalah warisan, itu adalah Iya. identitas budaya Indonesia. Yes, betul. Kenapa Mbak? Itu dia ya, mungkin seiring berjalannya waktu anak-anaknya Bukan yang profesi bergengsi. betul, iya, mereka lebih baik saya ke kota atau apa segala macam. Tapi ketika kita ke sana juga sebagai saya membina hubungan baik juga dengan mereka gitu. Saya juga banyak memberitahu kepada mereka bahwa belajarlah gitu. Ini adalah sesuatu hal yang harus dilestarikan, yang harus diteruskan dari generasi ke generasi supaya batik itu tidak punah gitu. Itu tantangan kita juga gitu sebagai desainer untuk mengedukasi anak muda yang ada di sana untuk juga bisa belajar membatik gitu loh. Oke, itu tantangan sebagai desainer dari sisi hulunya lah ya, Betul. ya kan, pembuatan Iya, kain batik iya. itu sendiri. Nah, tantangan lain ya bagaimana bisa membuat batik melalui karyanya Mbak Manda agar bisa relevan, agar bisa lebih diterima oleh anak-anak muda zaman sekarang. Gimana Mbak? Ya, kalau dari sisi kitanya, dari sisi desain fashionnya, otomatis dari warna batiknya kita memilih warna-warna yang mungkin yang lebih vibrant ya, yang lebih vibrant. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga suka mengeluarkan warna sogan, warna yang klasik. Iya, Tapi kita combine dengan model baju yang kekinian, maksudnya yang orang mau pakai. Jadi Amanda Hartanto Batik itu kalau bikin baju itu apa sih cirinya tuh sophisticated gitu. Satu baju bisa dipakai kemana aja. Misalkan kayak yang Mbak Tiffany pakai. Kita yang punya budaya itu, kita punya warisan itu, kalau bukan kita yang jaga dan kita yang menghargai ya kan, Iya. gimana orang lain juga bisa menghargai itu Betul, ya. betul. Oke. Apa mimpi dan juga harapan Mbak Manda terhadap batik ke depannya? Tidak hanya untuk Indonesia tapi juga batik semakin bisa lebih diterima dan dikenal lagi di dunia. Harapannya ya udah pasti ya, ingin sekali batik sebagai warisan tak benda Indonesia bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas lagi, terutama masyarakat dunia ya, bukan hanya di Indonesia aja gitu. Harapannya sih supaya kita sebagai generasi muda itu juga nggak lelah-lelahnya untuk bisa terus memakai batik, bisa terus membudayakan memakai batik supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita bahkan sampai di mancanegara pun bisa melihat bahwa kita begitu mencintai warisan budaya kita, supaya mereka juga mencintai batik itu sendiri. Kalau nggak dimulai dari kita, gimana mereka juga mau mencintai dan melihat batik itu sesuatu yang harus dipertahankan gitu. Oke, berarti Mbak Manda mau menjadi desainer batik sampai menutup mata. saking cintanya terhadap batik ya. Oke, thank you for coming Amanda Hartanto. Mbak Manda, terima kasih sekali lagi sudah berbagi ceritanya. Mudah-mudahan mungkin dengan apa yang didapat atau ilmu yang bisa di-share sama Mbak Amanda bisa menjadi tambahan referensi lagi sehingga kita bisa lebih menghargai batik sebagai warisan budaya Indonesia. Iya. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih, Selamat Hari Mbak Batik Tiffany. Nasional Mbak Manda, sukses selalu. Terima kasih. Dan usai jeda kita masih akan kembali di Talk is Fun, tetaplah bersama kami.